Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, Ngobras episode kali ini kita bicara mengenai kupas tuntas karang gigi yang dalam istilah medisnya dikenal dengan sebutan kalkulus gigi, yaitu kondisi yang berhubungan erat dengan kebersihan rongga mulut. Ini terkadang terabaikan oleh kita, padahal karang gigi mempengaruhi kesehatan mulut dan penampilan kita loh. Telah hadir bersama kita Dr. Gigi RSMY, yaitu Dr. Gigi Reni Purwanti. Nanti kita akan tanyakan apa sih penyebab terjadinya kondisi karang gigi itu dan bagaimana cara penanganannya. Sebelum kita ngobrol bersama, kami ingatkan kembali sahabat untuk subscribe YouTube PKRS RSMY dengan like, komen, dan share. Dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang akan kami bagikan. Nah, sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Gigi Reni Purwanti. Halo dok. Halo. Apa kabar dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Iya, baik dok. Istilah kata karang gigi itu sebenarnya sudah cukup kita ketahui ya dok bagi masyarakat. Tapi kita belum mengetahui dengan jelas apa itu pengertian dari karang gigi. Silakan dok. Jadi karang gigi atau yang tadi sudah disebutkan adalah kalkulus atau bahasa kedokterannya dental kalkulus, itu adalah suatu endapan keras yang menempel di permukaan gigi, yang biasanya itu warnanya dari putih kekuningan atau putih kecoklatan, bahkan kalau yang sudah agak parah itu sampai warnanya jadi kehitaman, seperti itu. Jadi kan akan mengganggu estetika ya. Jadi kita kalau senyum kelihatan ada kayak tumpukannya atau kehitamannya, itu kan kurang bagus. Dan selain itu karang gigi itu kalau sudah banyak di mulut akan menyebabkan kita jadi kurang pede lainnya, yaitu bau mulut atau bahasa keren di dokter giginya itu halitosis. Jadi seperti itu. Apakah ada perbedaan dok antara plak dan karang gigi? Jadi plak ini adalah sumber dari terbentuknya karang gigi. Jadi kalau plak gigi itu adalah lapisan yang masih lunak, masih tipis di permukaan gigi, maka karang gigi adalah plak yang terkalsifikasi atau termineralisasi dari air liur yang jadinya lama-kelamaan keras, akhirnya membentuk seperti karang. Jadi permukaannya keras, kasar, seperti itu. Baik dok. Lokasi terjadinya karang gigi biasanya itu di bagian lokasi yang mana dok, dan kenapa? Oke, jadi yang pasti karang gigi itu ada di permukaan gigi ya. Di permukaan gigi, karena kenapa? Karena disitulah nempelnya plak gigi ya kan. Nah, jadi kalau disebut dalam di manakah posisinya karang gigi atau kalkulus ini, ada dua sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya supragingiva di atas gusi, dan ada juga subgingiva atau di dalam kantung gusi. Jadi nggak kelihatan sebenarnya dari permukaan, cuman ternyata dia sudah merusak ke dalam gusinya. Jadi kalau yang di permukaan gigi ini biasanya di leher gigi. Jadi dari mulai leher gigi itu perbatasan yang permukaan gigi yang dekat dengan gusi, atau kalau sudah ya dibilang parah banget atau jorok banget itu bisa sampai menutupi semua permukaan gigi. Jadi giginya udah nggak berbentuk gigi lagi, udah dibentuk sama si kalkulus ini. Baik. Berarti dok, penyebab terjadinya karang gigi itu salah satunya karena plak dan saliva tadi ya dok? Bener. Jadi syaratnya karang gigi harus ada plak gigi, terus didiamkan lama, termineralisasi oleh kandungan kalsium dan lain sebagainya yang ada di saliva atau air liur, seperti itu. Di usia berapakah dok karang gigi itu bisa terjadi? Apakah bisa di usia anak-anak yang usia 2 tahun ke atas, atau memang dikhususkan hanya orang dewasa saja dok? Ya, jadi seperti yang sudah saya sebutin tadi ya, syaratnya karang gigi kan harus ada plak giginya ya. Nah, terus harus ada plak gigi, ada saliva. Jadi umur berapapun sudah ada gigi, sudah ada plak gigi, ada air liur, jelas bisa terbentuk. Intinya kalau misalnya plak gigi yang menempel di permukaan gigi didiamkan, tidak dibersihkan, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa, maka akan akhirnya ujungnya dibentuklah si karang gigi ini, seperti itu. Jadi tidak melihat usia ya. Jadi ada pasien-pasien juga yang datang itu masih kecil tapi sudah punya karang gigi. Ada ya dok ya.
Tapi karang giginya anak-anak tidak se ekstrim karang giginya orang dewasa ya. Jadi dia lebih lunak, gampang dibersihkan. Baik dok. Kemudian dok, apakah karang gigi itu bisa menyebabkan efek samping terjadi penyakit lainnya? Nah, itu juga bisa dibilang cukup serius juga ya kalau misalnya kita tidak perhatikan lebih lanjut karang gigi ini. Jadi kan di rongga mulut kita ini adalah tempat di mana bakteri paling banyak di tubuh. Di seluruh tubuh itu bakteri paling banyak di rongga mulut. Nah, si bakteri ini menempel di plak gigi. Karena plak gigi itu kan dasarnya dari sisa-sisa makanan. Mereka kan dapat makanan dari si sisa-sisa makanan ini kan. Ketika dia akhirnya mengeras menjadi karang gigi, tentu si bakterinya ini jadi lebih banyak lagi. Nah, dia terus merusak si gusi dan akhirnya masuklah ke peredaran darah. Jadi bakteri-bakteri ini masuk ke seluruh tubuh dan kemanapun dia akhirnya berhenti itu bisa jadi suatu infeksi. Jadi misalnya ada karang gigi dikaitkan dengan gatal-gatal, misalnya kelainan kulit. Ada karang gigi dikaitkan dengan penyakit jantung. Ada karang gigi dikaitkan dengan otak. Bahkan juga kalau ini terjadi karang gigi menumpuk pada ibu hamil, ya ibu hamil yang benar-benar kebersihan mulutnya kurang baik ya. Ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa malah ibu hamil ini akan melahirkan prematur dengan bayi berat badannya yang relatif rendah seperti itu. Jadi mengganggu absorpsi nutrisi dan lain sebagainya. Berarti dok cukup berbahaya ya kondisi dari cukup berbahaya karena bisa ke jantung, kemudian ibu hamil dan lain-lain. Iya, jadi nggak boleh disepelekan ya Iya, benar. Bagaimana cara pelaksanaan atau penata laksanaannya dok untuk kita mengatasi karang gigi ini? Oke, jadi yang pertama yang pasti syaratnya harus jangan terbentuk dulu ya. Yang pertama si plak giginya itu jangan sampai terbentuk. Jadi intinya plak gigi itu kan terbentuk setelah kita selesai makan. Itu tuh sekitar beberapa jam ke depannya itu akan terbentuk plak gigi. Jadi sebenarnya itu tetap terbentuk plak gigi. Cuman kalau kita rajin berkumur, rajin sikat gigi, plak gigi itu akan hilang. Nanti dibentuk sama lapisan air liur yang normal seperti itu. Jadi cara penata laksanaannya yang pasti kalau sudah terbentuk karang gigi maka jaringan itu sudah keras, tidak bisa lagi pakai sikat gigi. Udah nggak bisa itu udah nggak bisa lagi. Jadi kalau kita pun merasa aduh udah jelek banget gitu ya, misalnya udah kuning, udah hitam terus kita paksa, itu malah akan merusak si gusi. Jadi satu-satunya cara kalau sudah terbentuk karang gigi ya harus ke dokter gigi dengan cara pembersihan karang gigi atau kita sebut namanya scaling. Kegiatannya betul. Ya baik dok. Nah tadi kan salah satu caranya dengan menggunakan scaling ya dok. Itu bagaimana proses pelaksanaan scaling itu dok? Maaf dok, biasanya kita dengar di masyarakat umum kalau scaling itu sedikit menyakitkan katanya dok. Gitu ya. Kayaknya bukan scaling aja ya, ke dokter gigi aja udah menakutkan ya. Iya benar. Iya, jadi sebenarnya ada alat yang namanya tuh ultrasonic scaler. Jadi scaler ini intinya dia tuh mengangkat tumpukan-tumpukan karang gigi ini dengan kekuatan ultrasonik. Jadi emang cepet banget gitu ya. Nah makanya nanti kita akan disemprot juga dengan air dan memang kita itu akan mengambil karena tadi karang gigi itu dibentuk di leher gigi, mau nggak mau kan akan mengenai sedikit dari si gusi ya. Tadi. Nah, sedangkan di gusi itulah banyak persarafan dan lain sebagainya. Jadi pasti akan terasa memang sedikit tidak nyaman. Dan memang kalau dari ilmunya lagi, kalau kita lagi membersihkan karang gigi dengan scaling ini, dengan proses scaling ini, kita membentuk perdarahan baru seperti itu. Jadi jangan kaget juga nanti kalau misalnya lagi bersihkan karang gigi, kenapa sampai berdarah nih dok, kayak gitu kan. Terus abis itu kita lihat lagi karang giginya banyak, waduh diapain ini ya kan, takutnya malah permukaan giginya yang dipatahin dan lain sebagainya. Enggak, jadi memang kita sengaja agak sedikit melukai dan membersihkan yang tadi ada di
kantung-kantung si gusi itu kan ada yang menempel di Iya, sana. Nah, jadi kalau sudah terbentuk perdarahan baru, karang giginya sudah hilang, maka nanti si gusinya ini diharapkan regenerasinya lebih bagus lagi. Jadi penyembuhannya lebih bagus. Seperti itu. Baik dok. Di masyarakat itu dok, ada sering kita ya sekarang media sosial kan sudah banyak. Cuman kadang-kadang masyarakat informasi tentang membersihkan kerang gigi itu belum begitu jelas, cuma dapat informasi saja. Misalkan contoh gini dok, oh ini nih kerang gigi bisa dibersihkan dengan menggunakan soda. Oh iya, bisa banyak dibersihkan ya. dengan cuka apel. Itu bagaimana dok? Apakah boleh atau tidak? Iya, jadi banyak sih ya di apa namanya media-media sosial itu cara singkat katanya Iya, ya, benar. cara mudah, cara singkat untuk membersihkan karang gigi. Jadi intinya apa namanya catatannya ya sebenarnya kalau sudah terbentuk suatu karang, artinya sudah menempel dan keras, maka ya tidak bisa dibersihkan hanya dengan apa namanya obat-obatan atau hanya dengan apa tuh sayuran, buah seperti itu udah nggak bisa lagi jadi karena sudah nempel, udah mengeras. Jadi kita harus dengan menggunakan pembersihan mekanik tadi itu. Mekaniknya memang harus dikerjakan di dokter gigi karena nanti kalau sembarang-sembarang dikerjakan di tempat lain maka khawatir apa namanya ya kurang pas ya, kurang tepat tindakannya seperti itu. Iya, baik dok. Nah, masyarakat ingat ya, jangan menggunakan hal-hal yang belum pasti. Kalau memang lagi sakit gigi atau kerang giginya itu datang saja ke dokter gigi. Iya dok, gini dok, apakah kerang gigi itu bisa datang berulang dok? Oh pasti, Oh, begitu. pasti ya. Jadi tadi kan catatannya itu plak gigi aja terbentuk setiap selesai makan. Bisa makan, Ya kan, setiap selesai makan pasti terbentuk plak gigi, sorry. Dan kalau plak gigi itu terbentuk tidak dibersihkan, jadilah karang gigi gitu kan. Nah jadinya sekarang itu kalau misalnya sudah pembersihan karang gigi tergantung individu pasiennya. Jadi ada pasien yang memang dasarnya cara pembersihan mulutnya kurang bagus, maka kita akan sarankan untuk pembersihan karang gigi itu 3-6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat individu pasien tersebut, cara membersihkannya sebenarnya sudah cukup baik, cuman mungkin ada cara-cara yang kurang pas. Jadi selain kita edukasi dan kita sarankan setiap 1 tahun sekali seperti itu. Jadi dan selain itu ya, selain apa namanya kebiasaan atau cara menjaga kebersihan rongga mulut, ternyata berhubungan juga dengan keasaman atau kandungan air liur yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Jadi memang ada orang yang baik penjagaannya, cuman tetap cepat terbentuk karang gigi. Cuman biasanya seperti itu karang giginya nggak terlalu keras seperti itu. Jadi beda-beda nih kita dapat pasien juga ada yang karang giginya gampang dibersihkan, ada yang karang giginya udah susah dibersihkan seperti itu. Jadi dok, ada jarak khusus nggak antara muncul lagi karang gigi itu? Iya, jadi kalau jarak khusus amannya kita untuk aman dan normalnya kita sekitar 6-1 tahun sekali untuk pembersihan karang gigi, karena bagaimanapun juga karang gigi akan tetap terbentuk. Dan juga jangan apa namanya dengerin mitos yang di luar sana ya, katanya kalau bersihin karang gigi nanti permukaan giginya juga terkikis jadi malah nanti ngilu dan lain sebagainya. Jadi yang satu lagi ya aku jadi baru inget ya, kadang-kadang kan abis bersihin karang gigi katanya ngilu banget ya di rumah ya kan, katanya sehari 2 hari tuh ngilu banget ya. Ya gimana nggak ngilu ya soalnya kan si leher gigi tadi itu mestinya kan ditutupnya sama gusi sehat, tapi ini sekarang ditutup sama karang gigi. Karang giginya itu mendesak si gusinya untuk turun. Jadi ketika si karang giginya itu kita ambil setelah prosedur scaling tadi, kan nggak ujuk-ujuk nggak otomatis ya si gusinya itu langsung naik ke atas ya. Jadinya butuh waktu dia untuk penyembuhan. Jadi ada waktu di mana si leher gigi yang otomatis benar-benar kayak di iklan-iklan itu yang paling katanya paling sensitif ya kan, itu jadi masih terbuka. Jadi otomatis ada waktu di mana dia menunggu penyembuhan, emang akan menimbulkan rasanya sedikit ngilu. Tapi nanti biasanya kalau yang parah-parah banget itu jadi kalau yang udah turun banget ya seperti itu. Jadi kalau yang biasa-biasa enggak kok, aman. Baik dok, di rumah sakit kita ini dok, kasus apa yang sering dokter tangani? Kalau terkait karang gigi ya? Iya benar. Kalau terkait karang gigi macem-macem ya. Kadang-kadang kita juga dapat ternyata anak-anak ya kan. Terus kalau misalnya karena masyarakat di Indonesia ini masih
pengetahuannya terhadap kebersihan mulut ya, bukan hanya tentang karang gigi ya, tentang penyakit gigi pun masih rendah. Jadi kadang-kadang yang sudah datang itu yang sudah parah banget. Jadi ada yang sampai giginya sudah goyang, dia juga bingung kenapa ini gigi saya goyang, nggak kenapa-napa, nggak ada lubang. Intinya kan dikiranya penyakit gigi itu hanya lubang ya, padahal karang gigi itu juga salah satu yang bisa menyebabkan sakit. Jadi sudah goyang, gusinya sudah bengkak, berdarah, sering berdarah. Jadi lebih sering keluhannya tuh kenapa sering berdarah dok? Kayak gitu. Jadi kelihatannya mungkin dia nggak kelihatan apa-apa, tapi kok sering berdarah ketika sikat gigi seperti itu. Oh, jadi itu bisa ternyata karang giginya ada di dalam si saku gusinya itu. Oh gitu. Kantung gusinya itu. Baik dok, untuk kita mengedukasi masyarakat nih dok, bagaimana langkah preventif atau pencegahan kita agar terjadinya karang gigi itu tidak terjadi lagi atau penyakit gigi mulut lainnya? Iya, jadi intinya kepada sahabat Ngobras ini ya, kepada sahabat Ngobras RSMY secara khususnya ini, diharapkan yang pasti yang pertama harus rajin sikat gigi, itu intinya, karena semua penyakit yang ada di mulut, baik itu karang gigi ataupun gigi berlubang, itu dimulai dari plak gigi. Jadi plak gigi itu penuh dengan bakteri, makanya kita harus rajin sikat gigi. Rajin sikat gigi itu berapa lama? Bukan sesering-seringnya ya. Jadi rajin sikat gigi itu paling baiknya, optimalnya itu 2 kali sehari. Cukup 2 kali sehari 2 kali sehari itu kapan? Tapi waktunya harus pasti, harus sesuai ya. Jadi pagi dan malam. Paginya itu pun setelah sarapan. Jadi bukannya kayak yang di lagu-lagu kita dulu ya, bangun tidurku terus mandi gitu ya. Jangan lupa menggosok gigi katanya. Iya, jadi bukan seperti itu ya. Jadi kita harus rutin gosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan. Jadi setelah sarapan dulu, jadi habis sarapan makanannya kita bersihkan, sisa-sisa makanannya. Jadi selama kita aktivitas harian penuh itu nggak akan diganggu oleh terbentuknya palak gigi dan si bakteri-bakteri tersebut. Yang kedua itu malam hari, ini yang penting banget juga. Malam hari itu sebelum tidur, tepat sebelum tidur atau misalnya habis gosok gigi, walaupun kita nggak mau langsung tidur, tapi kita jangan kena main makanan-makanan lagi seperti itu. Jadi 2 kali sehari. Terus kita juga atur pola diet kita jadi pola dietnya harus yang seperti apa? Yang pasti yang bagus untuk kebersihan mulut itu yang tinggi air, tinggi serat ya kan, dan kurangi diet yang manis ya kan ya. Itulah manis dan lengket, kalau bisa sedapat mungkin dikurangi. Tapi ada lagi kepada ibu-ibu yang anak-anaknya seneng manis dan lengket, boleh gitu, bukannya nggak boleh ya, nanti saya dicekam lagi ya sama ini ya. Jadi boleh, tapi setelah makan yang manis, yang lengket itu diusahakan berkumur, minimal berkumur air putih, air mineral yang bersih, dan setelah itu jangan sering-sering, kurangi frekuensinya seperti itu. Konsumsi diet yang tinggi air dan tinggi serat itu seperti buah, sayur-sayuran, itu membantu kita dalam mulut ini membersihkan sendiri. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia ini begitu lengkapnya. Jadi bahkan kita ini sebenarnya kalau membersihkan gigi itu Allah sudah ciptakan self cleansing namanya, pembersihan gigi. Jangan mengunyah hanya di satu sisi Nah, itu penting banget. Jadi kalau kita mengunyah hanya di satu sisi, maka proses pembersihan atau self cleansing tadi hanya terjadi di sisi yang mengunyah tadi itu aja. Kalau sisi yang tidak dipakai mengunyah, maka akan terjadi penumpukan plak gigi yang kemudian jadi karang gigi. Jadi udah 3 ya. Yang pertama tadi rutin sikat gigi. Terus yang berikutnya pola dietnya yang baik, jangan mengunyah di satu sisi saja, dan yang terakhir rutin kontrol ke dokter gigi. Jadi amannya sih setiap 6 bulan sekali atau maksimalnya setahun sekali. Jadi untuk memastikan tidak ada karang gigi yang terbentuk, atau kalau sudah terbentuk kita bersihkan lagi dan kita melihat ada nggak sudah terbentuk gigi berlubang, seperti itu. Oke.
banyak sekali manfaat yang kita dapat dari ngobras episode kali ini. Terima kasih ya Dokter Gigi Reni Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya. Baik sahabat RSMI, ingat pesan dari Dokter Gigi Reni tadi bahwa kita untuk mencegah terjadinya kerang gigi ada 4. Yang pertama, kita rutin untuk menggosok gigi. Kemudian yang kedua, kita diet tinggi serat dan air. Kemudian jangan mengunyah gigi di satu sisi saja. Dan yang keempat, kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam